Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini saya kedatangan tamu ini sama-sama P4S. Tamu saya ini dari Kecamatan Jangkar, tepatnya P4S Bintang Organik. Ini silaturahmi ke P4S Jakaba Organik. Nah, kebetulan yang namanya Mas Hendri ini mempunyai suatu produk ini. Ini adalah asam amino. Menurut dari saudara Hendrik, ini terbuat dari jeroan ikan. Lebih jelasnya biar disebutkan dulu bagaimana cara prosesnya. Baik. Perkenalan dulu ya, Pak ya? Ya. Perkenalkan, saya Hendrik Kuswanto, tinggal di Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Kebetulan adalah berdekatan juga dengan Aba Junaidi di P4S Jakaba Organik. Baik, kebetulan pada kesempatan sore kali ini kita bersilaturahmi. Saya kebetulan membawa ini hasil dari proses pembuatan asam amino, yang mana asam amino ini saya buat dari jeruan ikan laut, Jadi bahannya saya ambil dari jeruan ikan laut, terus saya campur juga dengan air leri, air cucian beras, ada juga empon-empon, ada juga mol dari sayur-sayuran, limbah sayuran pasar. Kebetulan saya dekat dengan pasar sehingga memang banyak potensi limbah yang ada di sekitaran saya. Jadi saya buat dengan urin lagi karena ini prosesnya adalah di urin. Jadi bahannya ada urin sapi, ada jeruan ikan laut, ada air cucian beras, air leri, terus ada juga empon-empon dari limbah jamu gendong, Pak. Ya, limbah jamu rempah-rempah, ya, dari rempah-rempah. Jadi semuanya terbuat dari limbah, begitu, Pak. Nah, tujuannya Mas Hendrik ini membawa hasil dari olahan dari ini ya, asam amino ini apa? Ini saya juga penasaran juga, datang ke Abah juga untuk sharing-sharing, karena dari beberapa petani itu menanyakan ke saya, Mas, kenapa Mas kalau asam amino itu bertemu dicampurkan dengan pupuk kimia, jadinya reaksinya kok seperti extra jos. Nah, itu saya penasaran, jadinya jalan-jalan juga sini, datang ke P4S Jakaba Organik, sambil lalu diskusi, kita bersilaturahmi, ada juga camilannya ini soalnya nih. Dan kebetulan sudah mungkin nanti dilakukan beberapa uji coba. Jadi apa yang disampaikan oleh petani kita kerjakan di sini, dan kita coba untuk membahas sekemampuan kita, ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Gitu, Pak. Nah, begini. Yang namanya asam amino ini merupakan fermentasi dari beberapa unsur, terutama unsur hewani yang dari jeruan ikan. Nah, ketika
dipertemukan dengan yang namanya pupuk kimia, inilah yang disebut dengan katalis. Sebenarnya ini yang disebut katalis. Kenapa kok disebut dengan katalis? Karena dari sifat dari asam amino yang merupakan sifat asam, ketika bertemu dengan pupuk kimia, terutama pupuk kimia yang sifatnya seperti Ponska ataupun pupuk NPK Mutiara, itu di sana ada unsur basa. Sehingga ketika ketemu antara unsur asam dan basa, maka akan ada reaksi. Inilah yang disebut dengan katalis. Sehingga ketika dicampur, maka akan ada gelembung-gelembung udara kayak seperti membuat extra jos ataupun kuku bima seperti itu. Ya. Boleh, Ratus boleh. Boleh ya. seperti itu telah. Sekarang kita masuk pada segmen uji asam amino. Ketika di-mix dengan pupuk kimia dan asam amino yang di-mix dengan mol buah dan mol bongkol pisang, apa yang terjadi? Pertama, ini mol buah yang dicampur dengan asam amino, langsung ada reaksi gelembung-gelembung udara sampai berbusa. Yang kedua, ini mol bongkol pisang, juga ada reaksi gelembung-gelembung udara. Yang ketiga, pupuk Ponska yang di-mix dengan asam amino, juga ada gelembung-gelembung udara. Bahkan tanpa diaduk pun, pupuk langsung larut. Jadi, reaksi-reaksi seperti inilah yang disebut dengan tukar kation, mereduksi beberapa bahan POC menjadi katalis, sehingga cepat terserap oleh tanaman. Nah, sehingga apa yang kita uji cobakan barusan itu merupakan suatu contoh ketika asam amino ketika diaplikasikan pada tanaman, maka akan mempercepat reaksi. Jadi yang awalnya yang namanya organik ini slow respon terhadap tanaman, maka dengan adanya pencampuran seperti itu, maka ini membuktikan bahwa dia akan cepat reaksinya diserap oleh tanaman. Itu tujuan utama daripada asam amino yang kita aplikasikan. Nah, mengenai manfaat sebenarnya, kalau asam amino ini bisa dikatakan NPK menurut saya. NPK yang sudah siap serap oleh tanaman. Itu manfaat daripada asam amino. Karena yang namanya pupuk, kalau kita bicara pupuk kimia, NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Dia ketika dimasukkan ke dalam tanah, ketika ditabur kepada tanah, dia masih butuh perombakan. Katakanlah seperti urea. Dia akan dirombak oleh mikroorganisme menjadi nitrat. Setelah itu menjadi nitrit. Lalu akan terserap oleh tanaman. Nah, kalau manfaat dari asam amino karena ini NPK yang bisa disebut dengan NPK yang sudah siap saji, maka ketika diaplikasikan pada tanaman, maka akan cepat terserap oleh tanaman. Itulah manfaat dari asam amino. Nah, bagaimana penjelasan tadi? Apa sudah masuk akal atau bagaimana, Mas Hendri? Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, jadi bincang-bincang di sore kali ini bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa kalau boleh saya menyimpulkan bahwa suatu yang dilakukan oleh petani mencampur antara pupuk kimia dengan asam amino ataupun organik itu berarti dalam artian adalah lebih mempercepat lagi penyerapan unsur hara itu terhadap tanaman. Jadi intinya asam amino bermanfaat untuk terbukti dibandingkan dengan penghancuran dari perombakan dari yang tanpa asam amino, ternyata asam amino lebih cepat dalam merombak sehingga begitu diaplikasikan ke tanaman akan menjadi lebih cepat untuk diserap. Gitu. Alhamdulillah ada sedikit pemahaman, jadi bisa diartikan kita itu sudah lebih paham lagi dengan adanya asam amino, bahan kimia, pupuk kimia seperti yang sudah kita Ponska itu tadi, yang kita treatment akan lebih cepat untuk terserap pada tanaman. Gitu. Gini, tadi uji cobanya sebenarnya karena ini keterbatasan sebenarnya hanya menggunakan Ponska yang dicampur dengan urea. Sebenarnya biar sahabat tani lebih yakin lagi, boleh kita coba sendiri di rumah. Asam amino itu dicampur dengan pupuk fosfat seperti kalau dulu itu ada SP36 ataupun Superpos, itu kan sulit untuk diurai, sulit untuk dihancurkan. Maka ketika dicampur dengan asam amino, dia akan hancur lebur. Cepat itu akan cepat. Nah ini karena keterbatasan tadi itu saya tidak mempunyai fosfat, hanya yang ada itu hanya Ponska, maka yang kita uji coba itu hanyalah Ponska, dan yang kedua itu pencampuran antara asam amino dan mol bongkol pisang, dan juga pencampuran antara asam amino dan booster buah. Nah, tadi sudah kita lihat reaksinya seperti itu merupakan suatu bukti bahwa organik itu ketika dicampur dengan apapun itu malah mempercepat penyerapan terhadap tanaman. Cukup sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.